Kalau ternyata dia udah tertarik sama 5 produk yang mirip, cuma kita aja yang balas, kita peluang di checkoutnya lebih besar daripada 1, 2, 3, 4 yang lain. Oke? Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seberapa penting sih persentase chat? Oke, saya coba bahas urgensinya dan solusinya untuk membuat performa toko teman-teman jadi lebih baik gara-gara persentase chat. Oke, kita bahas dulu pertama urgensinya. Seberapa penting sih persentase chat? Jadi kita main falsifikasi aja ya. Kalau 0%, 0% teman-teman persentase chatnya jelas itu satu sinyal buruk buat algoritma. Dua, saya juga males kayaknya kalau waduh, ini orang 0% yang dibalesnya. Saya juga males kalau saya belanja. Setahu saya kalau ada seperti ini, ada notifikasi tuh orang, oh toko ini libur, atau toko ini tidak membalas pesanan selama berapa hari, dan sebagainya, itu jadi membuat konversi akan turun. Karena orang udah lihat, nggak gitu. Kalau 100%, oh ya tuh, tentu kalau saya sebagai pembeli lihat 100%, ya oke, biasa aja. Nah, nggak seberapa signifikan sebetulnya kalau 100%, karena banyak seller di sana yang 100%, karena mudah menggapai persentase chatnya 100% itu mudah sekali digapai. Jadi seberapa ngaruh atau enggak? Jelas ngaruh. Jadi kalau 0% tadi ya, kita bicara falsifikasi, kalau 0% jelas ngaruh banget. Tapi kalau 100% nggak ngaruh-ngaruh amat. Karena dengan persaingan yang ketat, hampir semua seller kayaknya 100% atau 90% plus itu udah biasa banget persentase chat di seantero pedagang online ini. Dan menggapai 100% itu mudah sebetulnya. Kalau teman-teman tiba turun gara-gara mungkin adminnya packing, ikut live dan sebagainya, teman-teman tinggal lakukan aja namanya fake check. Jadi ya suruh siapalah, suruh temen atau pakai akun sendiri saling ngechat aja. Jadi pelan-pelan dia akan naik ke 90% ke atas. Tapi balik lagi, ini kalau 100% tidak membuat toko Anda menjadi laris manis Tanjung Kempo, nggak akan. Tapi kalau 0% membuat parah. Oke, itu urgensi pertama, sinyal buat algoritma. Yang kedua, customer bisa kabur kalau kita slow respon. Karena kalau saya pribadi, saya lebih suka bermain produk FOMO, itu singkatan dari fear of missing out. Alias orang tuh pengen cepat beli. Karena sepengalaman saya, produk yang pengen cepat beli itu adalah tidak perang harga. Harga mahal juga dibeli, tapi mahalnya dengan wajar ya. Misalkan kalau jual kaos yang lagi rame gitu, yang lagi FOMO, harga 20 juta juga ya kan sama aja bohong ya. Tapi kalau jual 100 ribu, 200 ribu, sedangkan pasaran di 80 ribu, itu masih bisa. Karena orang sering nemunya, oh ada nih, langsung beli. Dan gak semua orang kan langsung beli ya. Ada juga yang nanya lo ini benar nggak, ini ready nggak? Nah paling umum kan ready atau enggak. Nah kalau kita balasnya cepat, oh iya benar ready nih, langsung beli. Jadi momentum itu menurut saya poin 2 ini yang paling penting soal persentase chat. Jadi bukan angkanya, tapi kalau kita bisa fast response, apalagi produk FOMO, kalau saya lagi saya mainnya produk-produk FOMO, makanya saya bikin sindikat dropship. Sindikat dropship ini jualan produk-produk yang lagi tren, yang FOMO. Dan ini kalau ternyata orang, oke nih aku ada si customer pengen beli produk yang lagi tren ini nih, entah itu apa, malam-malam dia ngechat, atau dia teringat, oh ya aku harus beli buat anak aku besok atau lusa, dia baru buka jam 2 malam misalkan, ketemunya toko kita, terus kita balas, kita di chat dan kita nggak balas, otomatis dia kabur, sayang banget. Padahal kalau kita balas saat itu juga, karena dia lagi FOMO, dia langsung bisa langsung beli. Jadi fast respon itu yang lebih penting daripada 100% chat penting, tapi nggak penting amat. Tapi kalau fast respon, itu penting banget sih. Bagi saya itu penting banget. Karena tadi saya mainnya produk FOMO. Dan bahkan sebetulnya bukan produk FOMO juga, itu penting sekali. Karena biar customer tidak kabur. Karena kalau dibandingin, ada dua seller, kan tiap buyer juga nggak akan lihat cuma satu produk, yang namanya marketplace kan gitu. Dia langsung menyanding-nyandingkan. Kalau ternyata dia udah tertarik sama 5 produk yang mirip, cuma kita aja yang balas, kita peluang di checkoutnya lebih besar daripada 1, 2, 3, 4 yang lain. Oke, itu menurut saya krusialnya soal chat, soal persentase chat. Saya ulang sedikit. Satu, masalah sinyal ke algoritma. Yes, penting, tapi nggak penting amat. Cuman kalau 0% itu bisa gawat, darurat. Yang kedua, fast responnya itu jauh lebih penting daripada si angka 100% chatnya. Karena kalau kita menggapai fast responnya, otomatis 100% chat mudah tergapai. Oke? Nah, biar nggak kabur gimana? Karena itu yang menurut saya paling krusial, ya kita harus fast respon, jelas. Ada 3 opsi. Pertama, ya kita bikin shift malam. Tapi apakah worth it? Kita hire karyawan untuk balas chat doang untuk malam, dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi misalkan. Mending kalau ada yang ngechat, kalau nggak ada gimana?
dengan gaji fix. Nah, ini not recommended buat saya, tapi solutif. Solutif bisa jadi fast respon yang tadi ya, momentum tadi orang ketika chat langsung dibalas dan langsung jadi beli. Yang kedua, kita turun tangan sendiri. Jadi owner turun tangan sendiri ngebales chat ketika chat admin lagi libur atau lagi pulang, sekarang lagi pulang kampung, ya udah kita yang balas. Ya bisa, bisa banget ini solutif juga. Tapi saya rasa capek. Owner kan banyak yang harus dilakukan ya, dan chat itu adalah terlalu, menurut saya terlalu teknis kalau kita turun tangan. Ya bisa, tapi sayang banget. Lebih baik waktu teman-teman digunakan untuk hal-hal yang lebih strategis. Jadi yang strategis ada yang teknis. Strategis itu melihat ke depan, rencana, planning, iklannya seperti apa, produk baru apa, itu jauh lebih berharga owner lakukan daripada melakukan balas chat doang. Bisa, tapi saya tidak recommended. Yang saya recommended adalah pakai AI. Nikmat digital mana yang kau dustakan, teman? Jadi sekarang zaman udah gila, AI ngeri banget. Super duper luar biasa banget lah. AI saya juga masih pun kagum dengan perkembangan AI. Sekarang hari ini lagi belajar ini, minggu depan ada yang baru lagi, minggu depan lagi ada yang baru lagi. Wah, wah saya seru. Kalau saya suka ngulik ya. Jadi kalau tiap minggu belajar tuh wah asik bagi saya, kayak main games buat saya. Baik lagi, solusinya pakai AI. Jadi yang balas AI, dan AI-nya nggak kaleng-kaleng. Sekarang dulu mungkin AI jelek, chatbot dulu awal sebelum AI se-hype sekarang jelek, tapi sekarang AI-nya udah apa ya, udah self learning. Jadi semakin banyak teman-teman si balas chat tersebut di platform teman-teman, tadi TikTok, Shopee, Instagram, WhatsApp, dia akan semakin belajar untuk ngebalas chat yang lebih personifikasi, yang lebih personalized, alias ya lebih seperti manusia, dan bahkan kayaknya udah sulit membedakan balasan AI sama bukan AI. Sekarang udah mulai sulit loh. Membedakan mana video AI dan video bukan AI juga mulai sulit. Gambar AI oke, masih gampang, gambar AI mana gambar AI mana bukan gampang, apalagi kalau ada tulisan AI-nya. Kalau chat agak susah, video sekarang mulai susah karena banyak lagi dah. Oke, intinya poinnya adalah soal fast response-nya, bukan 100%-nya, dan solusinya saya sangat recommended pakai AI. Jadi yang balas AI. Pakai SIM malam oke, tapi mahal. Kita turun tangan oke, bisa, tapi sayang banget waktu teman dihabiskan untuk hal-hal yang teknis. Dan yang paling penting, yang paling menjadi solusi menurut saya adalah pakai AI. Dan saya rekomendasiin pakai Halo AI. Halo AI. Nih Halo AI ini dia tuh omnichannel. Omnichannel itu apa? Omnichannel itu kita menggabungkan seluruh channel kita, entah itu Instagram atau WhatsApp atau misalkan Shopee 2, TikTok 2 dan sebagainya dalam satu dashboard. Itu namanya omnichannel. Jadi mengumpulkan semua chat dalam satu platform. Daripada teman-teman altep, satu balas HP, satu balas di laptop, ya bisa sih. Tapi kalau dalam satu dashboard, itu coba bayangkan berapa banyak waktu yang teman-teman bisa simpan, bisa selamatkan untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif buat admin teman-teman. Jadi kalau pakai Halo AI, omnichannel, jadi terkumpul satu chat dalam satu dashboard, enak banget. Balasnya semua, mau balas Instagram, WhatsApp, Shopee, TikTok, semua tergabung dalam satu dashboard. Itu membuat kerja admin jadi lebih efisien. Bisa disuruh hal-hal lain, nggak hanya balas chat aja. Oke, jadi pakai Halo AI, ini dia adalah omnichannel, dan dia bisa balas cepat pakai AI. Contoh ya, saya ini lagi ngulik-ngulik juga, saya mengkonekkan Instagram saya ke Halo AI. Ini saya coba tanya ya, Sarung ready nggak? Jadi ini Instagram jualan saya yang sudah terkonek sama Halo AI, jadi dia akan langsung mikir. Lihat aja, Sarung ready nggak? Dia lagi mikir, dia fast respon, cukup fast respon. Fast respon tuh berapa? Kalau angka saya kurang dari 15 menit itu fast response. Kurang dari 15 menit. Lebih dari itu slow response. Nah, dia langsung ngetik nih. Nah, kita tungguin. Ini kalau nggak salah si Halo AI bisa mengeluarkan jawaban 1-2 menit. Nah, kalau di belakangnya, di dashboard Halo AI-nya nih, dia lagi mikir, dia akan mencari knowledge yang kita taruh di Halo AI, nanti akan dia merangkai kata-katanya untuk dibalas ke chat yang tadi. Nah, lagi reading knowledge base. Dan ini semakin banyak chat yang ditampung oleh Halo AI, dan semakin banyak kita ngasih produk knowledge, kita kasih kita kasih pengetahuan buat si Halo AI ini, akan semakin cepat dia balas dan semakin bagus, semakin personalized. Nah, langsung dibalas nih. Masih belum ready kagak nih? Nah, lihat. Masih belum ready kagak nih? Sama. Masih belum ready kagak nih untuk sarung premiumnya ya, baik motif, polos 6.000 maupun batik 70.000 lagi out of stock. Restock biasanya mingguan. Mau saya kabari kalau sudah masuk lagi, atau tertarik gamis anak syari, modis bla bla, saling di keluarga bla bla. Ini udah real banget. Kecuali harga, dia agak ngaco dikit. Setahu saya harga saya tuh di 199.000. Kenapa dia 60.000? Mungkin dia nge-scrap
Shopee yang lagi diskon atau gimana, nah itu perlu dibenahi lah. Yang intinya ini udah oke banget sih. Dia balasnya cukup personalized dan balasnya cepat, fast respon. Dan kalau produk FOMO langsung dibalikin, oh iya ready nih, langsung aja check out. Jadi teman-teman nggak kehilangan calon pelanggan. Jadi saya pakai Halo AI. Teman-teman nanti cek aja di bawah, link di bawah, langsung aja daftar di situ haloai.co.id, cek di bawah. Untuk setupnya nggak terlalu susah sih sebetulnya, ada integrasi dan sebagainya. Ini menurut saya mudah banget dan itu balik lagi. Awal-awal mungkin agak jelek, tapi makin lama teman-teman makin pakai dia akan makin pinter. Karena ya belajar, AI juga belajar. Oke, langsung cek link di deskripsi di bawah untuk menggunakan Halo AI untuk omni channel, untuk balas cepat pakai AI sehingga pelanggan teman-teman tidak kabur. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.